Aku Rahel, biasa dipanggil JJ, umur 19 tahun. Gua Nandes, umur gua 24 tahun. Halo, aku Natasha, umur 26. Nama saya Aldi, umur 27 tahun. Nama gue Friska Rizky Logiani, biasa dipanggil Cica atau Friska, umur gue sekarang 30 tahun. Yang kuat, yang bisa jadi contoh baik buat orang-orang sekitarnya, buat anak-anaknya, buat keluarganya. Ya intinya yang semua yang disebutin ada dalam sosok ibu saya sih. Kalau wanita ideal menurut gua di hidup gua tuh wanita yang bisa ngerti gua, yang bisa kenal karakter gua secara dalam. Oke. Sosok wanita ideal di hidupku udah pasti ibu ya, karena mungkin case aku sedikit berbeda. Orang tua aku ini single fighter, jadi aku memang sama ibuku dari kecil berdua. Mungkin sosoknya itu tuh adalah orang yang terlalu emosional gimana dong? Ya mungkin gak sempurna memang, untuk banyak orang pun lihat dia mungkin tidak sempurna, tapi perjuangannya sendirian untuk membesarkan aku tuh besar banget, gak ada yang bantu. Gimana dia bisa punya cara sendirilah gitu untuk ngebesarin anaknya sampai sekarang. Dan aku pun juga nggak tahu nih gimana cara balesnya. Cuman sampai sekarang dia tetap jadi sosok yang perempuan yang ideal dan sempurna buat aku. Kalau menurut saya sih, ya yang jelas bisa mengerti kelebihan dan kekurangan saya, memahami apa ya, tanpa harus kita kasih tahu tuh kondisi kita lagi kayak gimana, dia bisa paham langsung sih. Ideal ya, dia bisa jadi siapa aja sih, bisa jadi mama, bisa jadi papa, bisa jadi teman dalam segala hal. Pokoknya dia punya power di keluarganya yang super duper besar. Ya, ibu aku orangnya kuat banget sih. Kuat, dan apapun yang dia ajarin ke aku tuh bener-bener bermanfaat, bener-bener yang kayak biar aku tuh nggak kaget ke depannya gimana-gimana gitu. Ibu aku sosok yang sangat amat tangguh. Dia juga, intinya dia sangat amat berhasil menjadi orang tua yang baik. Kuat, ibu yang sangat amat penyabar untuk ngadepin keluarganya, terus seorang sahabat, seorang teman untuk anak-anaknya. Ibuku itu mungkin secara fisik dan dari luar itu sama kayak orang tua pada umumnya, kayak ibu-ibu pada umumnya. Tapi mungkin banyak yang tersimpan gitu di dalamnya kan, karena aku sebagai anak ngelihat ibuku itu banyak beban yang dia simpan, banyak harapan yang dia punya, tapi dia nggak pernah sampaikan itu ke siapa-siapa. Tapi
Dia tanggung sendiri semuanya, dia simpan sendiri, dia selalu kelihatan baik di depan banyak orang, apalagi di depan anaknya. Jadi menurut aku dia tuh orang yang punya dua sisi yang berbeda lah. Dia orang yang ceria di luar, tapi di dalamnya tuh dia keras banget. Kerasnya itu kuat sih, bukan kerasnya. Jadi di luar itu dia cheerful, tapi dia juga strong inside gitu. Kalau ibu saya terutama ya, menurut saya adalah seorang wanita yang luar biasa ya, karena semenjak tahun 2006 ayah saya itu mengalami stroke dan ya, otomatis ibu saya jadi tulang punggung keluarga. Jadi saya dari SD kalau nggak salah kelas 5 atau 6 ya dibiayai oleh ibu saya sendiri sampai akhirnya bisa lulus kuliah. Satu kata sih, kayak it's amazing. Sebenarnya banyak, tapi salah satu yang paling diingat, ibu selalu ngajarin apapun yang kamu lakuinlah dengan hati, dengan tulus, dan gak usah ngarepin imbalan dari orang lain. Belajar jadi perempuan kuat. Kalau dari ibu gue itu, yang paling gue ingat itu, dia adalah sosok orang yang sangat periang. Dia dikenal sebagai orang yang sangat periang, dan dia adalah orang yang sangat sabar. Ada sih momen, aduh gimana ya, jadi aduh kayak susah deh Kak. Ibu saya itu pekerja keras banget. Dari awal dia mengandung saya pun dia udah dalam kondisi sebagai karyawan ya. Jadi dia pekerja, bukan seorang ibu rumah tangga. Dia selalu bekerja sampai sekarang pun umurnya sudah 50 tahunan lebih, masih bekerja sebagai karyawan pada umumnya gitu. Dan yang saya salut ya, saya tahu pasti ibu saya setiap hari lelah atau mungkin mengeluh, tapi nggak pernah di depan anak-anaknya atau di depan keluarganya. Paling diingat, dia gak pernah marahin gue sih dari kecil sampai besar kayak sekarang gini. Terus selalu kasih nasihat ke gue dan adik-adik gue. Dan dia tuh selalu bisa jadi orang tersabar yang pernah gue kenal selain orang-orang yang lain di sekitar gue. Dia bisa jadi orang yang pertama yang bisa maafin orang yang sejahat itu sama dia. Dan kita tuh diajarin kalau kita tuh gak boleh balas kejahatan sama orang lain, harus tetap baik. Keren. Pernah. Ya mungkin waktu itu bikin kesalahan yang sangat besar mungkin ya, sampai dia sedih, terus dia sakit. Pernah. Gue pernah bikin ibu gue nangis. Itu lebih dia kekhawatir sama gue pas gue ngalamin kecelakaan. Mungkin pernah ya, mungkin pernah, tapi mungkin gak di depan saya secara langsung, karena ibu saya ini, saya terutama dengan ibu tuh kondisi, mungkin secara kan saya laki-laki, biasanya anak laki-laki ke orang tua perempuan, ke ibu tuh gengsi ya, maksudnya nggak mau, nggak bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya secara langsung gitu, secara verbal maupun perlakuan. Jadi
mungkin ibu saya tuh kayak mungkin ya nggak merasa saya nggak sayang atau nggak baik lah ke dia. Cuman sebenarnya tuh saya dalam diri saya pengen banget menunjukkan kasih sayangnya, cuman nggak bisa. Ya namanya ya mungkin karena gengsi itu. Dan saya ini anak pertama dari 3 orang bersaudara. Saya tuh sama adik-adik saya nggak terlalu dekat, yang benar-benar kayak teman bermain gitu. Jadi kayak ada gap yang saling kayak sama, bahkan sampai nggak kenal gitu. Sedangkan saya dengan teman-teman saya tuh kayak sering bercanda, sering main. Nah, sama adik saya tuh jarang. Nah, salah satu yang membuat ibu saya sedih mungkin hal itu ya, saya nggak terlalu dekat sama adik-adik saya. Padahal dari dalam lubuk hati saya tuh saya pengen banget dekat sama mereka. Cuman ya mereka mungkin udah saat mereka udah agak dewasa, mereka juga agak memberi jarak dengan kakak-kakaknya gitu. Kayaknya pernah ya. Karena mungkin sebenarnya basically gue tuh nggak pernah yang namanya mau kasih tahu segala kesusahan gue itu di depan nyokap gitu. Karena gue tahu pasti sekuat-kuatnya dia kalau tentang anaknya kayak sedih atau dari dapat masalah gitu, pasti dia akan nangis gitu. Nah, gue pernah kayaknya merasa gagal dalam percintaan yang dimana dia sebenarnya kayak tahu, tapi gue nggak pernah mau cerita. Dan ternyata setelah gue jujur sama dia, dan dia bilang kalau setiap malamnya dia berdoa, dia minta kalau gue tuh hatinya minta diperbaiki gitu, supaya bisa sabar, bisa tabah, mengalami hal yang apa yang gue dapat waktu itu. Itu sih yang gue ngelihat dia tuh sesedih itu, yang menurut gue kayak ternyata nyokap dia diem-diem atau tanpa gue cerita, dia tuh bisa tahu gitu apa yang gue rasain, apa yang gue pikirin gitu. Itu sih. Kapan Kayaknya udah lama banget sih. Belum lama sih, cuma lupa lagi exactly-nya kapan. Ternyata udah lama banget ya, udah lama banget belum bilang sih. Karena memang aku tuh diajarin untuk komunikasinya memang bukan yang verbal gitu. Orang tua aku pun bukannya orang yang sering bilang gitu sih. Tapi diungkapinnya lewat perlakuan sehari-hari aja gitu. Juga ya. Secara verbal sih nggak inget, mungkin umur masih 10 tahun. Kalau secara verbal emang saya nggak pernah mengucapkan, baik itu secara lisan langsung maupun di WhatsApp, nggak pernah, Mas. Terakhir ya pas lebaran kemarin, dia tuh tipikal orang yang nggak mau dipeluk, nggak mau dicium, kayak ngomong sayang. Terus jadinya gue tuh kayak ngomong sayang sama dia tuh kayak gengsi gitu loh. Tapi paling gue sekalinya ngomong kayak I love you mom gitu. Jangan sampai jadi orang baik. Ibu gue sih selalu ngingetin gue buat selalu ingat sama Tuhan, selalu dekat sama Tuhan, ya buat berusaha menjadi orang yang baik aja. Karena kalau gue tetap ingat Tuhan, tetap dekat Tuhan, ya hidup gue bakal aman aja. Kalau misalkan wejangan ya atau kasih nasihat gitu ke gue tetap harus bisa semangat dalam apa yang harus gue mau lakuin, dan segala sesuatunya harus doa. Pikirin kalau misalkan apa yang gue lakuin itu memang hal yang positif buat gue atau sekitar gue gitu. Kalaupun ada orang jahat, gue tetap harus berbuat baik sama mereka. Ya gitu. Terus jangan lupa sama mama, ya gitu biasanya.
makasih udah bimbing aku sampai sebesar ini. Makasih juga nasihat-nasihatnya, makasih bimbingannya. Cuma Tuhan lah yang bisa ngebales kasih sayang ibu. Aku nggak bisa. Karena ini hari ibu, jadi aku mau ucapin untuk ibuku selamat hari ibu. Makasih udah sekuat ini, makasih udah bisa sama ngebesarin anaknya sampai di tahap seperti sekarang. Aku tahu itu nggak gampang, makanya aku juga nggak tahu juga gimana cara ngebalesnya. Jadi untuk hari ini aku cuma pengen bilang makasih banyak dan selamat hari ibu. Buat Mami, terima kasih banyak udah jadi seorang ibu yang sangat teramat kuat. Sudah jadi seorang ibu yang sangat teramat sabar buat anak-anaknya. Terima kasih udah jadi teman curhat. Terima kasih selalu ngingetin anak-anaknya, selalu nguatin anak-anaknya. Pokoknya kuat terus buat Mami ke depannya, sehat-sehat terus. Terima kasih. Yang jelas untuk Mama, Aldi sayang banget sama Mama. Walaupun Aldi nggak pernah ngucapin secara langsung, Aldi cuma bisa memberikan perhatian kayak ya merhatiin ya mungkin contoh hal kecilnya membantu pekerjaan rumah ya. Maksudnya Aldi tahu Mama capek, mungkin Aldi bisa membantu kayak seperti itu. Yang jelas Mama adalah sosok wanita paling luar biasa yang pernah Aldi kenal selama ini. Sampai Aldi berumur 27 tahun belum ada yang wanita yang bisa lebih hebat dari Mama. Ya, apalagi terutama sama gue sih. Karena gue mau dia selalu bahagia sih, itu aja. Dan gue selalu mau coba kasih yang terbaik buat nyokap gue. Dari sini nggak nyambung bro. Wait. Tiga atau 5 untuk meninggalkan pesan. Nggak aktif HP-nya. Oh, oke. Gila. Kenapa nyokap bang? Gue nanti nangis. Halo? Yo, Ma lagi ngapain? lagi guntingin kuku si Candy. Ma, Mama, Cica pengen bilang. Ya, Cica sayang banget sama Mama. terus Enggak sih, ngomong itu doang. Nangis. Udah itu doang. Mama nggak sayang Cica. ya orang ini Waduh, mata jadi mengalir. air mata jadi sama lagi. Gimana ya? Iya, Cica sayang sama Mama. Asik. I love you tuh. Oke deh Mama, sehat-sehat ya Ma. Amin. Amin. Ya udah, ada Mama. Assalamualaikum.